adalah ar-rifqu. Artinya dia memiliki sifat yang lemah lembut, tutur katanya, perbuatannya, dalam hal berinteraksi ya, dengan orang lain dia memiliki sifat yang lemah lembut. Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah cinta pada satu penduduk rumah, maka Allah akan memasukkan dalam hati mereka sikap yang lemah lembut, tutur katanya baik, perilakunya baik kepada sesama. Ini penting ya untuk kita lakukan, terutama di era media sosial yang ramai saat ini. Kita harus menjaga ya, sikap kita dan juga lisan kita, karena semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti arus qila wa qala, segala sesuatu yang tidak jelas sumbernya, kemudian kita ikut berpartisipasi, nge-share ke sana kemari, padahal kita tidak tahu kebenarannya. Maka ini akan membawa dampak negatif ya. Jadi inilah sifat yang lemah lembut yang harus kita miliki dalam tutur kata kita yang utama. Yang keempat jemaah sekalian adalah al-qabulu fil ardi. Orang itu kalau dicintai Allah Ta'ala maka dia diterima dengan baik di muka bumi ini, mendapatkan simpati dari seluruh makhluk. Ada sebuah hadits yang panjang riwayat dari Imam Bukhari bahwasanya innallaha idza ahabba fulanan ta'a Jibril. Sesungguhnya Allah ketika cinta pada si fulan maka memanggil malaikat Jibril. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbuhu fa ahibbahu. Aku cinta pada si fulan maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya dan mengumumkan kepada penduduk langit tentang kecintaan itu, fayuhibbuhu ahlus sama. Seluruh penduduk langit cinta kepada orang ini. Tsumma yudha'ul qabulu fil ardi, kemudian dia diletakkan di bumi ini dalam keadaan diterima oleh seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, semua makhluk cinta dan menerima kehadiran orang ini. Kebalikannya, kalau Allah benci pada si fulan, maka Allah memerintahkan kepada Jibril supaya benci kepada orang ini. Dan Jibril mengumumkan kebencian itu kepada penduduk langit, dan penduduk langit semuanya membenci dia, dan akhirnya dia tidak diterima di muka bumi ini. Jadi masing-masing kita jamaah sekalian itu punya semacam citra ya. Apakah citra positif ataukah negatif di langit sana itu sudah dikenal. Sehingga kalau ada si fulan yang muslim, yang mukmin, yang soleh, ahlul ibadah, ahlul ilmi, dia pada saat meninggal dunia dan rohnya dikirim ke langit sana, baunya harum semerbak. Malaikat bersuka cita, oh itu roh si fulan, roh orang yang soleh. Ahlan wa sahlan, kami senang menerima kehadiran roh dia. Mereka membuka pintu langit luar biasa, senangnya menyambut kehadiran roh seorang muslim ini. Tapi kebalikannya, kalau yang meninggal itu ahlul maksiat, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka rohnya dikirim sana, baunya busuk. Malaikat yang menjaga langit tidak mau menerima kehadiran roh ini. Mereka enggan membukakan pintu langit, tidak mau. Nah, inilah masing-masing kita sudah ada citra di dunia dan sampai ke langit sana, sehingga dikenal ya sampai ke penduduk langit sana. Inilah al-qabul fil ardi ya, tanda yang keempat. Yang kelima, jemaah sekalian, tanda kita dicintai Allah Ta'ala itu adalah al-ibtila'u ya. Artinya kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum, maka Allah memberikan ujian kepada kaum ini. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan cobaan itu, maka dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhata falahu sakhatu. Kalau dia marah, benci kepada cobaan itu, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Dan seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala berdasarkan kadar keimanannya. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, wa Rasulullah, manusia jenis apa yang paling dahsyat cobaannya? Kata beliau, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang mendapatkan cobaan paling berat adalah para nabi, dan yang selevel sesudahnya, yang selevel sesudahnya.
Yubtala rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji menurut kadar agamanya, kadar keimanannya. Semakin imannya kuat, ujiannya semakin banyak. Di antara para rasul itu yang disebut ulul azmi. Para rasul yang memiliki azam, kemauan tekad yang kuat, lebih dahsyat cobaannya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Ada 5 rasul dan Nabi Nuh ya, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini melebihi cobaannya daripada rasul-rasul yang lainnya dan yang sesudahnya, yang sesudahnya. Jadi selama ini bisa kita evaluasi ya. Apakah hidup kita itu landai-landai saja ya? Tidak begitu banyak cobaan yang berarti, santai-santai saja, semuanya serba ya, kalau orang Jawa mengatakan cemepak ya, semuanya serba ada dan semua yang kita inginkan itu ada. Nah, itu hati-hati ya. Bisa jadi itu tadi ya, kembali ke pertanyaan kita di awal, apakah ini karena ketakwaan kita atau karena isi terus tadi? Atau kebalikannya, kalau selama ini misalnya kita mendapatkan hidup kita ini banyak sekali cobaannya, anak kita yang kurang bisa taat ya, kurang bisa diatur, banyak sekali memberikan cobaan kepada kita, istri kita barangkali, pasangan kita, ataupun ada yang sakit berturut-turut, macam-macam lah, usaha kita yang tidak maju-maju misalnya. Nah, cobaan-cobaan yang banyak sekali itu bisa jadi ini karena tanda ya, Allah cinta kepada kita, ibtila tadi ya. Maka husnudon, intinya adalah kita berbaik sangka pada Allah, ini adalah cobaan. Kita tidak perlu khawatir, Allah yang mengatur kehidupan ini. Tidak perlu kita intervensi dengan takdir Allah Ta'ala. Nah, tadi soal takdir ya, yang persoalan tanda yang kedua tadi kan kita berada pada roja wal khauf ya. Seorang muslim ini dalam akidah, kita mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah takdir ini tawassut, kita moderat. Tidak seperti madhab Jabariyah, yang mana Jabariyah ini meyakini bahwasanya manusia tidak punya hak sama sekali. Semuanya itu adalah pilihan Allah. Kita tidak punya hak untuk memilih. Ada lagi kebalikannya madhab Qadariyah, yang ekstrim lagi ya, bahasanya kita manusia punya pilihan 100%, tidak ada intervensi dari Allah Ta'ala. Nah, masing-masing ini sama-sama ekstrimnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Satu saat manusia adalah makhluk yang mujbar, kita nggak bisa memberikan pilihan ya, semua sudah takdir Allah Ta'ala. Kita sudah berhati-hati, sudah berusaha untuk waspada ya, misalnya naik kendaraan di sebelah kiri tapi tetap saja diserempet, bahkan kecelakaan ya misalnya, itu sudah mujbar. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan apa yang diinginkan, dikehendaki, itu Allah yang melaksanakan ya. Jadi kita tidak ada pilihan ya, itu adalah kita makhluk mujbar. Tapi saat yang lain mukhayyar, kita makhluk yang punya pilihan. Antara iman dan kufur itu mukhayyar, kita punya pilihan. Apakah kita mau sholat subuh di rumah ataukah sholat subuh di masjid, itu pilihan. Apakah hari ini kita mau puasa ataukah tidak, itu pilihan masing-masing. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nar ahata bihim suratiqa. Siapa yang beriman silahkan, siapa yang kufur juga silahkan. Kami sediakan orang-orang yang zalim itu neraka. Jadi ada ancamannya seperti itu ya. Walaupun ada pilihan tapi ada konsekuensinya. Jadi inilah ibtila, ujian, cobaan sebagai tanda cinta Allah pada kita.